student, apa kabar semuanya? Pastinya baik bukan? Bertemu lagi dengan Miss Natalia dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bunyi. All student semuanya, pernahkah mendengar bunyi gemuruh di saat hujan? Pasti pernah bukan? Bagaimana suaranya? Sangat nyaring di telinga. Selain dari bunyi gemuruh, all student semua pasti juga pernah bukan berbisik-bisik. Bagaimana hasil bunyi yang dihasilkan dari berbisik-bisik? Tentunya sangat lembut bukan? Ya. Dari kedua jenis bunyi tadi, maka kita akan dapat mengetahui bahwa kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh simpang getar atau dinamakan amplitudo. Jika simpang getar atau amplitudo lebih besar, maka bunyinya semakin kuat. Dan sebaliknya, jika amplitudo kecil, bunyi yang dihasilkan juga semakin kecil. Tinggi rendahnya bunyi berdasarkan frekuensinya adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap 1 detik. Siklus per detiknya ini dinamakan hertz. Jadi satuan dari frekuensi getaran yang terjadi tiap 1 detik dinamakan hertz atau ditulis dengan Hz. Adapun macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya antara lain bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang sangat rendah dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik dapat diterima oleh beberapa hewan, diantaranya anjing, kelelawar, angsa, dan kuda. Jadi tidak heran binatang anjing dipelihara oleh manusia untuk menjaga rumah. Dan yang kedua, bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya di antara 20 Hz sampai 20.000 kHz. Bunyi ini yang dapat didengar oleh telinga manusia normal. Jadi bunyi ini bisa kita dengar sehari-hari ya. Dan yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik, di mana bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang sangat tinggi dengan frekuensi lebih dari 20.000 kHz. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Oke, dari materi kita macam-macam bunyi, Miss juga bisa sajikan di sini ada beberapa sifat-sifat bunyi. Di antaranya, gelombang bunyi dapat merambat. Yang kedua, gelombang bunyi dapat dipantulkan, dan yang ketiga, gelombang bunyi dapat diredam. Kita kembali ke pertama, gelombang bunyi dapat merambat. Di sini ada Miss buat gambar sebagai contoh. Pernahkah student semua melihat rel kereta? Tentu pernah bukan? Ya, di sini juga Miss sajikan. Di mana ketika kereta ingin sampai di tempat kita dan kita berada di rel, kita dapat mendengar getaran dari roda rel yang berjalan. Dan ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat. Yang kedua, gelombang bunyi dapat dipantulkan. All student semua dapat mempraktikkan jika all student berada di dalam ruangan yang lebar dan tertutup. Ketika all student berbicara atau berteriak, maka suara itu akan kembali terpantul kepada telinga kita sendiri. Dan yang ketiga, gelombang bunyi dapat diredam. Cara meredam gelombang bunyi yaitu dengan menggunakan penutup telinga seperti yang sudah disajikan gambarnya ini, dan dengan menutup telinga menggunakan jari ataupun tangan kita sendiri. Ya, inilah macam-macam bunyi dan sifat-sifat bunyi yang Miss sajikan pada hari ini. Miss harap all student semua dapat mengerti dengan baik. Untuk itu, all student semua dapat mengerjakan soal berikut. Yang pertama, tuliskan macam-macam bunyi. Yang kedua, tuliskan sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, dapatkah bunyi merambat? Dan yang keempat, bagaimana cara kita untuk meredam bunyi? Jika sudah selesai, segera kirim ke WA Miss ya.
Oke, student, sampai bertemu lagi.